Hai, netizen film di sini. Hari ini, saya akan menjelaskan sebuah film fiksi ilmiah aksi berjudul Young Ones. Di awal film, kita melihat tanah tandus yang luas. Seorang pemuda bernama Jerome Holm menceritakan kepada kami bahwa dia belum pernah melihat tanah ini ketika hijau, tapi ayahnya sudah. Bertahun-tahun yang lalu, itu dulunya adalah rumah bagi beberapa petani yang menanam gandum dan biji-bijian di atasnya. Namun, setelah kekeringan melanda, tidak ada satu tanaman pun yang bisa tumbuh. Sebagian besar petani meninggalkan tempat itu, tetapi ayah Jerome, Ernest, berharap tanah itu bisa kembali hijau lagi. Dia masih percaya bahwa itu hanya membutuhkan air. Tapi di dunia ini, orang saling membunuh demi air. Dalam adegan pertama, kita melihat dua perampok mencoba masuk ke sebuah rumah kecil. Ernest menangkap mereka dan membunuh yang pertama. Perampok kedua mencoba meyakinkannya untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi terbunuh ketika dia diam-diam mengeluarkan pistol. Putranya, Jerome, bersikeras bahwa dia bisa membantunya. Rumah yang dibobol perampok memiliki pompa air tua yang berhenti bekerja ketika Ernest mencoba menggunakannya. Dengan tidak ada air yang tersisa, ayah dan anak itu berjalan dengan keledai ke tukang air, yaitu orang yang mengambil air dari sumur bekerja sama melalui kesepakatan pemerintah. Ernest menukar pasokan kepada orang-orang itu dengan air. Dia telah mencoba meyakinkan mereka untuk memberinya air untuk mengolah sebagian kecil dari tanahnya untuk pertanian selama bertahun-tahun. Namun, para tukang air hanya melakukannya dengan jumlah uang yang tepat yang tidak mampu dibeli oleh Ernest. Dalam perjalanan kembali, keledai mereka jatuh dan kakinya patah. Dengan enggan, Ernest menembak mati hewan itu agar tidak tersiksa kesakitan. Keduanya kembali ke rumah ke saudara perempuan Jerome, Mary, menyajikan makanan untuk mereka. Karena kelangkaan air, Mary membersihkan piring dengan tanah. Keesokan harinya, Jerome dan Ernest mengunjungi rumah lelang Sam Lever untuk mendapatkan sesuatu untuk menggantikan keledai yang mati. Di sana, sebuah robot mesin pembawa bernama Simulit Shadow atau Sim menarik perhatian mereka. Ernest memenangkan pelelangan melawan seorang pria bernama Flame Lever, yang juga merupakan putra Sam. Flame berselingkuh dengan Mary, yang tidak diketahui oleh Ernest dan Jerome. Keduanya kemudian pergi menemui ibu Jerome yang sakit, Catherine Holm. Dia tinggal di rumah sakit terdekat di mana dia bisa berjalan sambil disambungkan ke tralin khusus. Karena bingkai tralinnya terlalu mahal, mereka tidak bisa membawa ibunya pulang dan dirawat di rumah. Jerome menghabiskan waktunya dengan ibunya hari itu. Ernest dan Catherine berciuman selamat tinggal dan berpisah. Dalam perjalanan kembali, Ernest dan Jerome berhenti di sebuah pompa bensin. Ernest meneguk bensin setelah memompanya ke kendaraannya. Keduanya bertemu pasangan suami istri dengan bayi kecil memohon air. Sang ayah dari bayi itu, Robbie, ingin menjual bayinya karena tidak mampu merawatnya. Tetapi Ernest menyarankan untuk tidak melakukannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membantu mereka dengan memberikan air. Robbie mengetahui perselingkuhan Flame dan Mary, dan memberi petunjuk kepada Ernest tentang hal itu. Di rumah, Ernest menghadapi Mary tentang dia yang sering menyelinap keluar, tetapi dia mengklaim bahwa itu adalah kebebasannya dan memberitahu ayahnya bahwa dia membenci ayahnya. Dia mencoba melarikan diri, tetapi Ernest menguncinya di kamarnya dan menutup paksa jendelanya dengan paku. Suatu pagi, Ernest dan Jerome bangun karena Sim tidak ada di gudang. Seseorang telah mencurinya. Ernest menganggap pencurinya Flame dan pergi ke rumahnya, tetapi mengetahui dari ayahnya Flame, bahwa dia telah berangkat dengan truk pagi itu ke pegunungan. Ernest kemudian pergi mencarinya ke tukang air, tetapi mereka membuatnya pingsan. Ketika dia sadar kembali, hari sudah malam. Para tukang air menuduhnya mencuri persediaan mereka. Ernest bersikeras bahwa dia tidak mencuri persediaan air mereka, tetapi pemimpin mereka, Caleb, menyerangnya. Mereka bertarung sebentar, tetapi Ernest berhasil mendapatkan senapannya dan melarikan diri dari sana. Dalam perjalanan pulang, ia menemukan Flame tidur di jalan dengan Sim di sisinya, jelas bahwa dia telah mencuri mesin dan persediaan air yang dimiliki tukang air. Ernest mengarahkan senapan ke arahnya, menyandranya, lalu mengikatnya ke mesin. Dia ingin membawa Flame kembali ke tukang air untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dalam perjalanan mereka, Flame membuat komentar tentang Mary, yang membuat Ernest marah. Setelah berjalan beberapa saat, keduanya merasa haus.
Flem membujuk Ernest untuk menggunakan air dari persediaan tukang air. Keduanya duduk untuk minum air dan mengobrol. Flem kemudian mencoba meyakinkan Ernest untuk melepaskannya, dan mereka dapat membagi dua uangnya, tetapi Ernest bersikeras untuk menangkapnya. Ernest lemah dan lemas, dia jelas tidak bisa berjalan 1 mil lagi ke tukang air. Flem tahu hal ini, jadi dia menyerang Ernest dengan batu, membuatnya membenturkan kepalanya ke tebing. Kepalanya mulai berdarah tak terkendali dan pingsan. Ernest bangun, dia diikat oleh Flem. Flem menuangkan air ke mulut Ernest saat dia berteriak. Kemudian, Flem tiba di rumah Ernest dengan sepeda motornya untuk mengantar Mary. Dia dengan senang hati berlari ke arahnya. Ernest masih belum pulang, jadi Jerome pergi mencarinya. Dia menemukan mesin sendirian di jalan. Ketika ia mencapai tukang air, mereka memberitahu dia tentang kematian Ernest. Semua orang berasumsi bahwa itu disebabkan oleh mesin SIM. Dalam adegan berikut, kita melihat semua orang berduka atas kematian Ernest di pemakamannya. Kemudian, Catherine dan anak-anak menangis di ranjang rumah sakitnya. Ketika mereka keluar dari rumah sakit, Flem menjemput mereka dengan truknya. Setelah kematian Ernest, Flem kini menjadi mentor keluarga. Dia menenangkan Jerome saat dia memukul Sim karena membunuh ayahnya. Kemudian, dia mengatakan kepadanya bahwa Mary sedang mengandung anaknya dan bahwa dia mencintainya. Jerome menerima hubungan mereka. Kemudian pada hari itu, Flem pergi ke tukang air dan berbicara kepada mereka tentang mengirim air ke tanah Ernest. Caleb menertawakan idenya, tetapi bersikap aneh saat Flem menyalahkannya atas kematian Ernest. Flem juga menunjukkan pisau dengan nama Caleb yang ditemukan bersama tubuh Ernest. Takut dituduh, Caleb setuju untuk mengalihkan air ke ladang mereka. Semua orang senang ketika tanah mendapat percikan air pertama. Flem bekerja siang dan malam untuk menanam gandum di tanah. Beberapa bulan kemudian, gandum mereka tumbuh dewasa. Flem menikah dengan Mary dan saat ini tinggal di rumah Ernest bersama Jerome dan Mary. Suatu hari, ayahnya, Sam, dengan beberapa pria dari bank mendekati rumah mereka, mengancam untuk mengambil tanah karena hutang Ernest. Hutangnya terlalu banyak untuk dibayar Flem, jadi dia membawa mesin itu dan mendekati temannya Robbie malam itu. Dia tahu tentang niat Robbie untuk menjual anaknya sehingga dia membujuk Robbie untuk ikut dia, hanya untuk melihat seberapa berharganya seorang bayi. Namun, ketika mereka sampai di sana, Robbie menyadari bahwa Flem diam-diam telah membuat kesepakatan dengan orang untuk menjual bayinya. Orang-orang mencoba mengambil bayi itu, Robbie menolaknya dan ditembak mati oleh Flem. Hal ini menyebabkan baku tembak antara dealer dan Flem melarikan diri dengan membawa uang. Namun, mesin SIM tertembak dan rusak. Ini mengaktifkan mode otomatis di mesin yang menyebabkannya kembali ke pabrikannya, Calvin Huiman. Keesokan harinya, Flem membayar bank dari uang hasil dia jual bayi Robbie. Jerome berasumsi bahwa uang itu datang dengan menjual SIM, jadi tidak ada yang curiga. Dalam adegan berikut, kita melihat SIM berjalan terpincang-pincang kembali ke Calvin, yang tinggal di seberang perbatasan. Calvin memanggil nomor yang tertulis di SIM dan mencapai kediaman Holem. Dia berbicara dengan Jerome tentang mesin yang kembali kepadanya, yang mengejutkan Jerome, karena Flem telah memberitahunya bahwa dia menjualnya kepada Robbie. Jerome bertanya kepada Flem apakah Robbie menjual bagian-bagian SIM dan entah bagaimana itu dibuat untuk pemiliknya, tetapi Flem kesal padanya untuk pertanyaan itu dan menolaknya. Kemudian, dia memberitahu mereka bahwa dia akan bertemu ibunya malam itu. Tetapi dia malah berencana untuk menyeberangi perbatasan untuk bertemu Calvin, produsen SIM. Kemudian, dia mencapai perbatasan, tetapi penjaga menghentikannya karena dia masih di bawah umur dan harus dengan pendamping orang dewasa untuk menyeberangi perbatasan kota. Seorang gadis bernama Anna memanggilnya, dan mengatakan kepadanya bahwa dia tahu cara dia bisa pergi ke sisi lain. Sebagai imbalan uang, dia menempatkan dia di dalam kendaraan dengan ayam dan mengirim dia. Mereka bertemu lagi di kota dan berpisah. Jerome kemudian pergi menemui Calvin. Di sana, Calvin menunjukkan kepadanya semua fungsi mesin yang dibuatnya. Dia juga menunjukkan bahwa mata mesin adalah kamera, yang dibuat untuk menangkap apa yang dilihatnya. Jerome memutar rekaman memori SIM dan melihat waktunya bersama ayahnya selama masih hidup. Saat dia melewati tiap kenangan dalam memori SIM, dia ngeri menemukan kenyataan bahwa Flem adalah orang yang membunuh ayahnya.
Hari itu, setelah Ernest sadar, Flem mengikatnya ke mesin dan menetapkan tujuannya kepada para tukang air. Mesin itu telah menyeret Ernest yang terluka. Di akhir video, air mata mengalir di mata Jerome. Di malam hari, dia kembali ke rumah, tetapi tidak menanggapi Flem tentang apapun. Suatu hari, Flem dan Jerome sedang berburu rusa. Setelah itu Jerome membawa senapan bersamanya, menyembunyikannya di bawah tempat tidurnya untuk masa depan. Saat sarapan, Jerome memberitahu Flem tentang Robbie yang meneleponnya. Flem terkejut dan menuduh Jerome berbohong, karena dia tahu Robbie sudah mati. Kemudian, Flem menerima surat, yang ditulis oleh Jerome sebagai Robbie. Surat itu meminta Flem untuk bertemu Robbie di tempat yang sama dia telah membunuh Ernest. Dia bingung dengan ini, tetapi dia memutuskan untuk mencari tahu apakah Robbie masih hidup. Kemudian di malam hari, Flem memberitahu Mary yang sedang hamil bahwa dia harus pergi keluar untuk menjual sesuatu. Mary berharap dia beruntung, dan memintanya untuk segera kembali. Ketika Flem mencapai tempat itu, dia memanggil Robbie. Saat dia berjalan, dia jatuh ke dalam lubang dan kakinya patah. Dia berbaring di sana meminta bantuan, ketika Jerome muncul di depannya. Flem menghela nafas lega dan meminta bantuannya. Namun, Jerome berdiri di sana dengan batu di tangannya. Flem menyadari bahwa Jerome tahu semua yang terjadi dan meminta maaf pada Jerome, dan mengklaim apa yang sudah terjadi kepada ayahnya hanya kecelakaan. Flem memohon pada Jerome untuk memberi kesempatan hidup demi Mary dan anak mereka, tetapi Jerome tidak mendengarkan. Dia mengarahkan senapan ke Flem dan menembaknya mati. Sudah 2 hari sejak kejadian itu. Mary khawatir tentang suaminya, tetapi Jerome memintanya untuk menunggu lebih lama lagi. Dia telah memutuskan untuk merahasiakan dari Mary tentang kematian Ernest dan Flem. Mary menyarankan Jerome agar mereka membawa pulang ibu mereka, karena mereka sekarang memiliki cukup uang untuk membelikan ibunya sistem tralin di rumah. Film berakhir saat Jerome menghapus semua memori video dari SIM. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tekan tombol like untuk membantu channel ini berkembang. Dan terima kasih telah menonton.